Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Rahmi Lidiawati, dosen pengampu mata kuliah pemrosesan bahasa alami dengan kode mata kuliah BPK 4 FPB 3. Pada video pertama ini, kita akan mengulas pengenalan tentang pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing yang selanjutnya akan lebih sering saya sebut sebagai NLP. Dalam mata kuliah ini, kita akan mengkaji bagaimana komputer mampu memahami dan menghasilkan bahasa manusia melalui Natural Language Processing. Kita juga akan menelusuri konsep-konsep linguistik dan ilmu komputer yang digunakan untuk menyokong NLP. Selain itu, akan ada penggunaan teknik-teknik pemrosesan statistik untuk teks dalam jumlah yang besar. Pertama-tama perlu diketahui terlebih dahulu apa itu NLP. Pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. NLP menggabungkan ilmu linguistik dengan ilmu komputer untuk memungkinkan komputer dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Sejarah NLP terbagi ke dalam beberapa periode penting yang dimulai dari penelitian teori grammar dan penerjemahan bahasa hingga ke perkembangan teknologi modern. Sejak 1957, Noam Chomsky menerbitkan Synthetic Structures yang memperkenalkan tata bahasa generatif. Teori ini menjadi dasar pengembangan NLP dengan fokus pada aturan linguistik untuk menganalisis bahasa. Pada 1966, laporan Alpert mengkritik penerjemahan mesin dan menyebabkan penurunan dukungan finansial terhadap penelitian NLP. Laporan ini mendorong penelitian berpindah ke arah metode lain yang lebih kompleks. Akhir 1980-an hingga 2000, era ini menyaksikan kemajuan pendekatan statistik dan arsitektur jaringan pertama dalam NLP. Pada 1985, muncul Recurrent Neural Network atau RNNs yang cocok untuk pengelolaan urutan data dan ingatan continuous. Tahun 1989, Hidden Markov Models atau HMMs digunakan untuk pengenalan suara dan pola urutan data. Pada 1997, Long Short Term Memory atau LSTM diteliti untuk meningkatkan RNN dalam mengingat informasi jangka panjang. Di awal 2000-an hingga 2018, era deep learning dan kebangkitan jaringan neural menjadi landasan NLP modern. Pada tahun 2013, word embedding seperti word2vec memungkinkan mesin memahami hubungan semantik antar kata. Pada tahun 2014, sequence-to-sequence learning dan encoder-decoder memungkinkan penerjemahan otomatis. Pada tahun 2017, Google memperkenalkan transformer melalui karya Attention is All You Need yang meningkatkan pemahaman konteks teks. Pada tahun 2018, model pre-trained seperti BERT dan GPT muncul meningkatkan kemampuan untuk tugas NLP dengan presisi yang tinggi. Pada tahun 2019 hingga saat ini, era Large Language Models atau LLM memungkinkan mesin memahami dan menghasilkan teks dengan kedalaman yang baru. Pada tahun 2019, model besar seperti Roberta, BERT, T5, GPT-2 muncul dengan transformer untuk meningkatkan pemahaman bahasa. Pada tahun 2020, Deberta, T0, GPT-3 dengan miliaran parameter membuat model lebih mampu mengerjakan tugas NLP yang kompleks. Pada tahun 2021, GPT-Neo dan model open source lainnya mendorong inovasi di bidang NLP. Pada tahun 2022, model seperti Flantify, Palm, Bloom, ChatGPT memperkenalkan tugas multifungsi dengan kemampuan generatif. Pada tahun 2023, melahirkan model seperti Llama, BERT, GPT-4, Cloud yang meningkatkan pemahaman konteks dan generasi teks yang lebih akurat. Tren NLP saat ini terus berkembang dan merupakan topik yang relevan di bidang kecerdasan buatan. NLP juga menjadi bagian penting dalam mengelola data yang tidak terstruktur. Misalnya saja dalam pengembangan large language model seperti BERT dan juga GPT yang merupakan peran penting NLP. Pemrosesan multimodal yang mengintegrasikan dua media seperti DALL-E dan Clips AI serta penggunaan transfer learning
di mana suatu model dapat diterapkan pada dataset dan kasus yang berbeda untuk mempercepat proses training. Kita telah mempelajari pengenalan tentang pemrosesan bahasa alami atau NLP (Natural Language Processing), mulai dari definisinya, sejarah perkembangannya, hingga tren terkini dalam bidang ini. Kita juga telah menyoroti peran NLP dalam mengelola data tidak terstruktur seperti teks dan suara untuk membantu pengambilan keputusan. Demikian penjelasan tentang pengenalan pemrosesan bahasa alami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.